jelas bahwa tujuan akhir beragama adalah muslim yang ihsan. Ya. Tujuan beragama itu muslim yang ihsan. Ya. Itu udah tinggi tuh puncaknya. Untuk bisa ihsan harus mengenal Allah. Ya. Jadi kalau ditanya tujuan tertinggi dari beragama apa, Pak? Ihsan. Ya. Bukan surga neraka ya. Gampang ya? Ya ihsan, Pak. Merasakan melihat Allah di ain basirah Allah secara musyahadah. Itu tujuan tertinggi. Ihsan itu udah jelas nempel akhlakul karimah. Yang bisa menyaksikan Allah dengan qalbunya gitu. Bahasa syariat itu gitu kan. Nah, ain basirah dalam hal ini Rasulullah bersabda, ini qad ursaltu Allah li akmalal akhlaqi. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Itu ihsan. Ya, maka ihsan itu ya berat pilihan. Ya. Itu sebabnya Allah berfirman di Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia. Nah ingat Pak, ini harus sudah nempel. Bukan sandarkan ke Nabi, ke kita. Duduk ya, harus sudah nempel tuh. Karenanya Allah berfirman, Al-Ahzab ayat 21, Iqra ya. وقد Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Betul, mengenalnya amalan makrifat tuh, ya. Jadi bisa nggak nyontoh akhlak karimah itu akhlak Nabi itu, ya. Itu yang paling penting Pak. Lalu ada yang bertanya lagi. Ini runut ini asbabul wurud ya. Dari asbabun nuzul ke asbabul wurud. Ada yang bertanya lagi gini, ya Rasulullah ma huwal ihsan? Wahai Rasul, apakah ihsan itu? Ini bukan pertanyaan malaikat nih, ini sahabat. Ya. Nah. Rasulullah bersabda menjawab begini. Taqsawnallah kama law kuntum tarawnahu wa in lam tarwihi wa innahu yurakum. Kamu takut khasyah. Kamu harus takut khasyah kepada Allah. Seakan-akan kamu bermakrifat dengan melihatnya. Ya. Maka jika kamu tidak bermakrifat, tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 11. Gitu? Itu dia tuh. Itu sebabnya Allah berfirman. Al-Fatir surat 35 ayat 28. Baca.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kenapa saudaranya binatang disindir tuh? Masya Allah, kalau kita bisa memahami konteks Quran itu, Allah itu ngajarinnya kadang-kadang dengan sindiran malu, Pak. Banyak ulama yang seperti binatang, Pak. Beragam-ragam ulamanya ya. Jadi betul nggak sih koreksi kita takut sama Allah kalau ulama? Ayo, tanya sama diri. Kalau belum makrifat gimana mau takut ya? Ya, dana aja jadi 4. Hah. Kemana nih ngaji nih? Pahamilah secara detail tuh ayat tadi. Berarti di fatir ulama tadi makomat ulamanya beda. Bukan ulama awam, ulama yang sudah makrifat, sudah sholatnya makrifat, sudah betul-betul dia takut sama Allah karena dia melihat Allah. Nah ini kan bukan penik, ini kenyataan loh. Bapak berilmu itu melihat loh. Itu sama. Bahkan lebih jelas lagi orang yang berilmu daripada melihat dengan mata ini loh. Percaya nggak tuh? Jadi orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah karena mereka selalu hakul yakin kepada Allah, merasa diawasi kan gitu. Merasa diawasi oleh Allah. Atau mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan ain basirah. Jadi setiap akan bersikap dan kita setiap akan berbuat kalau merasa dikontrol dan melihat Allah ya, bisa mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Jelas. Menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji, mungkar sehingga terbentuklah muksin yang ihsan. Bahasa syariat oleh al-akul karimah itu juga ada makomatnya. Orang yang soleh udah ada makomatnya. Beda kan kalau disebut muslim yang sudah memandang Allah, beda nggak Pak? Beda. Dengan ain basirah atau muslim yang bermakrifat adalah muslim yang selalu meyakini kehadirannya, beda nggak? Beda. Selalu sadar, ingat kepadanya, beda. Tidak ada paksaan, senang justru dia mengingatnya. Karena Imam Qushairi menyatakan asyahid. Apa asyahid? Menunjukkan sesuatu hadir, bukan menyaksikan. Bapak yakin jin ada di sini? Yakin. Kalau diilmui. Syahid, menyaksikan itu. Hakikat menyaksikan tidak terkait dengan materi, paham itu? Dalam konteks Islam enggak. Coba ingat-ingat ya, hakikat menyaksikan dalam konteks spiritual Islam itu tidak menggunakan indrawi, tidak. Ya, tidak. Aduh berat kayak gini, enggak ya? Ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang hadir itu di kolbu, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar, ingat sehingga seakan pemilik hati tersebut senantiasa melihat, menyaksikannya
sekalipun dia tidak nampak. Jadi setiap apa yang membuat ingatannya menguasai hati pada seorang muslim atau mukmin tingkatan tertingginya, maka dia adalah seorang syahid, penyaksi. Kalau orang penyaksi mati pun gak perang tetap syahid. Sampai pasti syahid. Karenanya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Tahu nama sahabat yang menanya Imam Ali ini? Dzilib al-Yamani, orang Yaman. Hal ra'aitullah min qablu. Apakah Anda pernah melihat Rabb? Sayyidina Ali menjawab, kaifali an abuda ma'lam arrahu qatu. Kan? Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Pakai ini? Enggak. Bagaimana Anda melihatnya? Tanyanya kembali itu Dzilib tuh. Sayyidina Ali menjawab, la yumkinu ru'yatuhu bil ainil mujaradati walakin yumkinu ru'yatuhu bil qalbi. Betul kan? Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat mata, tetapi bisa dilihat oleh mata hati. Kan itu? Diuber lah mata hati ini, dienduk-endukin lah mata dia. Nggak bisa kalau alatnya kacau Pak, ya nggak bisa begitu. Makrifati sifatnya, benar nggak? Gimana nih? Ada ilmu melihat indrawi ke-6, nggak ada indrawi begitu, Pak. Nggak ada itu, jangan kaji ngaco. Ya. Jadi ada sebuah riwayat yang menguatkan lagi ya dari Ja'far bin Muhammad. Beliau ditanya, haraitum robakum hina kuntum ta'budunaha. Apakah engkau melihat Rob ketika engkau menyembahnya sholat? Ini bukan sahabat, ulama makrifat ini. Ya. Ja'far bin Muhammad ini ulama makrifat, orang sufi. Beliau menjawab, laqad ra'aitullah summa abuduhu. Saya telah melihat Rob, baru saya menyembah, baru saya sholat. Aduh. Nih, nanya nih. Nah, Ustadz Fauzi kalau sholat nggak ngelihat Allah jangan sholat. Gitu nggak enak kan ngaji ini kalau begitu kan? Maka hinoan dulu. Selamat antum kalau sampai situ. Setelah saya melihat Rob, baru saya sholat katanya tuh. Ini ulama sufi, ini ulama biasa, ahli ahli makomat memang dia. Jadi kaifa tarahu, bagaimana antum melihatnya gitu ya. Kemudian Ja'far bin Muhammad menjawab, la yura bil aini alati tura bal yura bi qalbin ma'li bil iman. Nah, tidak dilihat dengan mata yang memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh hakul yakin iman. Tuh, gitu ya. Jadi hakul yakin itu lebih jelas dari matok ence matok, gitu ya. Jadi makanya munajat ya. Doa dengan munajat beda, Pak. Munajat udah sampai titik munazarah. Munazarah itu melihat, menyaksikan. Munajat itu terutama yang dilakukan oleh Syekh Athoillah, pengarang Al-Hikam. Perhatikan ya, kitab-kitabnya berarti beliau ini sudah mukasyafah, sudah menyaksikan Allah dalam konteks ain basyirah. Karena buku-bukunya itu udah sampai situ tuh. Di situ kita dapat sesuatu penghargaan ya terhadap beliau. Yang kita kan nggak sampai ke situ, Pak. Dari karyanya saja udah kelihatan ya. Ucapannya perhatikan, ya Allah, alladhi huwa wara'ah zabinazihi baihatihu la yumkinul wusulu ilaihi bil aini. Ya Rabb,
yang berada di balik tirai kemuliaannya, sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Allah, alladzi tajasada fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi hatta badat dalailul azamati wadihatan fil qulubi wal masyairi. Ya Rabb, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan, keagungannya, sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Rabb, bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang zahir, dan bagaimana engkau akan gaib padahal engkau pengawas yang tetap hadir. Keren gak tuh? Itu kalau Ustadz Fauzi bisa menciptakan ini zaman sekarang, saya berguru deh ke antum. Betul nggak? Dia nggak kuliah sampai Al-Azhar bro, nggak nempel, tapi bisa mengucapkan kayak itu luar biasa nggak? Berarti kan dia muka siapa? Lah kok nekannya ke Ustadz Fauzi lagi? Ya beliau yang paling tinggi dalam konsep keilmuan ya. Maaf bin maaf, ya ini untuk merangsang kita kejar kenali Allah. Dan sampai konsep melihat dalam ain basirah itu kan hak prerogatif Allah. Kita sudah melakukan usaha ke sana saja sudah mulia loh bro. Ya. Wallah alladzi yahdi wa ilahi nasta'inu. Dialah Allah yang memberikan petunjuk, dan kepadanya lah kami mohon pertolongan. Kalau udah ngomong kayak gini, antum sudah ain basiro, langsung ditolong nggak? Itu doang. Betul. Ya. Dalam hal ini kita nukil sedikit Syekh Abdul Qadir Jailani, perbedaannya dengan Asy-Syukandari. Ya sedikit lagi nih. Ya, ini. Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan begini. Innaladina yudrikuna dawatihim yanjuruna daimanan illallah aja wajala bikulli bihim wa indama tataqamallahu hadihil qulubu yusbihuna tabatanan yudilul hijaba bainahum wa bainahu. Mereka yang sadar diri selalu memandang Allah aja wajala, yang sadar dengan kalbunya, bukan dengan pikirannya. Ketika terpadu, jadilah keteguhan yang satu, yang menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan dirinya. Perkataan ini jauh berbeda dengan Sukandari kan? Beda kan? Jauh beda kan? Sukandari larinya kemana? Hikam itu hikmah, hikmah itu kerasa. Kalau beliau ini larinya pencapaian pengalaman spiritual. Jadi kalau dijangkau, antum tidak bisa membedakan tingkat tertinggi mereka, beda-beda Pak. Ya. Tapi kalau perkataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu berarti beliau sudah mencapai titik pengalaman spiritual. Ya. Kalau hikam itu menekankan ajarannya kepada jauh tuh, rasa. Bisa nangis yang pertama. Tapi kalau makom tertinggi, kalau antum sudah sampai titik pengalaman spiritual dalam sholat, antum akan terkejut-kejut dengan bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Paham ya? Itu perbedaannya. Karena itu dilanjutkan. Syekh Abdul Qadir menunjukkan gimana bermakrifat kepada Allah, terutama waktu kita sholat. Ain harat jami'ul mabani walam yabqallaha ma'ana. Taha tamat jami'ul mafasil wada'at jami'ul mumtalaqati walam yabqa syai'un siwallah azza wa jalla. Semua bangunan runtuh, tinggal maknanya saja. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas. Tak ada yang tersisa selain Allah azza wa jalla. Berarti nabinya sudah benar-benar nabi itu. Berarti kan harus dialami udah dia, betul kan? Betul kan? Itu sebabnya dia ngajarin la ilaha illallah. Nggak perlu dijabarin, pokoknya nggak ada kepala, nggak ada pikiran, nggak ada badan. Karena begitu dia udah ngalamin. Dua-duanya baik kita dalami ini.
Karena kita sempurna, ada rasa, ada pengalaman spiritual kalau kita mau mendalami. Betul kan? Ambil Pak. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. La kalamalahum wala harakatan wala farahalahum hatta yatahaqqaqa kullu syai'in idza tahaqqaqa dzalika fasayakunu kullu syai'in ala ma yuramu bin nisbati lahu. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar, sempurnalah semua perkara-perkara baginya. Aduh, udah nafi lagi tuh Pak. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Itu titik ajaran dari Syekh Abdul Qadir Jalani dalam memakrifati Allah. Harus perbudakan duniawi itu dikeluarkan. Maka tinggi ajaran zuhudnya. Ya. Kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla. Beda dengan tadi. Itu udah batin. Kalau udah rasa lain, curiga aja nggak boleh dikeluarkan gitu. Ya, secara total selalu terus demikian dalam menjalani ujian di rumah dunianya. Ya. Karenanya untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, tahapan pertama yang harus dilewati adalah takali. Apa takali? Nah, jangan dipotong langsung takali, tajali, ribut Pak. Takali itu mengosokkan diri dari segala yang tidak baik. Paham ya? Nah, itu tobat dasar. Baru kemudian sampai pada yang disebut tahali. Apa itu tahali? Harus benar-benar mengisi kebaikan, berikutnya adalah baru tajali. Jadi nggak boleh kosong. Kopi isi dengan kebaikan. Nah, dalam konsep latihan menyebutnya Allah aja. Isi dengan kebaikan berarti sudah praktek. Udah deh, berangka baik aja. Isi aja terus kebaikan. Itu yang disebut tahali. Kemudian tahali, baru ngerti tajali. Udah deh, apa yang disebut tajali kan tahu. Ini kan sering dijabarkan oleh orang-orang ahlul tasawuf. Enggak kan? Benar-benar mengetahui rahasia Tuhan, itu tajali. Benar-benar. Jadi kalau tahu rahasia Tuhan berarti sudah ngamalin kan? Nah, ada amalannya. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan kepada hambanya. Boleh jadi mereka sudah ta'ali, tapi sudah ditunjukkan oleh Allah kepada yang ia kehendaki. Tidak semua manusia dapat melihat Allah dalam konsep ain basirah. Dengan hatinya tidak semua. Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat Pak. Itu kafir. Kegelapannya itu yang nutupinnya karena dia sesat. Ya, itu kafir. Ahli maksiat itu tertutup dari cahaya takwa. Karena dia nggak takwa maka maksiat, ya. Nah, maka cahaya takwa itu, ya, harus dikeluarkan supaya maksiatnya nggak ada gitu, ya. Jadi ahli maksiat tertutup dari cahaya takwa oleh yang menutupinya kegelapan alfa, kan gitu Pak. Ahli ibadah tertutup oleh apa? Kita ini ahli ibadah. Lalu tetap apa? Tertutup juga Pak ahli ibadah itu dari cahaya taufik, dari cahaya pertolongan Allah. Oleh apa? Oleh kegelapan memandang ibadahnya. Gue udah sholat, gue banyak zikirnya, gue banyak ibadahnya, tutupan hijab tuh. Maaf. Gua master ahlul ghaib. Waduh, pengen tertutup lagi deh. Masya Allah, maaf. Nafikan itu Pak. Karena itu juga tutupan. Walaupun antum ahlul ibadah, nggak akan makrifat Pak. Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya sendiri ketika taat kepada Allah,
pada saat yang sama ia telah terhijab dari sang empunya gerak perbuatan itu. Betul? Analogi itu. Dan ia jadi merugi besar. Itu hadis. Nggak mungkin salah tuh. Siapa yang memandang sang empunya gerak dan siapa yang memandang tindakan, ia akan terhalang terhijab dari memandang gerak dan perbuatannya sendiri. Sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam mewujudkan tindakan, menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Sepakat? Tuh dia. Setiap dosa merupakan bintik hitam di hati. Sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Jadi ketika bintik hitam memenuhi hati, sehingga terhalang terhijab dari memandang Allah. Ini ucapan Al-Ghazali. Ya. Inilah yang dinamakan buta mata hati. Nah, istidlal dalilnya kita tetap kaji, beberapa istidlal tolong dibaca supaya nyambung. Ini bukan kata-kata dari mereka. Mereka nyene dari firman Al-Isra surat 17 ayat 72 Iqra ikhwan. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, di Quran yang buta itu apa Pak? Bukan mato. Matoha artinya, betul kan? Jadi udah paham ayat ini. Coba perhatikan. Summum bukmum umyun fahum la yardiun. Al-Baqarah tauhid spiritual ayat 18. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, tidak dapat menerima kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, tidak dapat menerima panggilan seruan, bisu dan buta, maka boleh sebab itu mereka tidak mengarati. Al-Baqarah 171. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Kajian makrifat itu ternyata ada di sholat kalau kita runut dengan benar. Insya Allah di bab 6 nanti kita tamatkan di Jumat malam. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu bermohon kepada Allah. Karena kaji makrifat ini persiapan kita di makom-makom nanti puasa secara tazkiyatun nafs. Itu mesti gimana sih supaya kita bisa sholat kita menjadi idaimun. Ya. Pak Idwan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحسب أنك بعيد عن حب وحنان وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترد